Ekonomi yang didirikan tahun 1918. Nah, ibu bapak, Nahdlatul Tujar inilah yang membiayai Nahdlatul Wathon dan yang nanti membiayai keberangkatan Komite Hijaz tahun 1926. Dari mana biayanya? Dari kas Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi. Makanya sudah saatnya warga NU itu kaya. Sudah saatnya warga NU itu, ibu hoyong beunghar. Nah jika serius hoyong beunghar, ari beunghar eta dicontohan ku Rasulullah itu. Benar. Nih Pak, ini perlu saya sampaikan, Rasulullah itu kaya raya. Rasulullah itu kaya raya. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini salah satu penulis sirah nabawiyah paling tua, gurunya Ibnu Hisham itu. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isrina bikra. Rasulullah itu mas kawinnya kepada Siti Khadijah 20 ekor unta terbaik. 20 ekor unta terbaik. Kalau kita kalkulasikan, unta terbaik itu harganya di atas sapi terbaik. Rata-rata 50 juta lah. Kalau 50 juta satu ekor kali 20 ekor jadi berapa? 1 miliar. Pemuda 25 tahun mampu memberikan mas kawin 1 miliar. Kira-kira pemuda kismin, pemuda beunghar. Hiji. Kedua, kata Siti Aisyah, mas kawin Rasulullah kepada istri-istrinya di luar Khadijah tidak pernah kurang dari 500 dirham. Yang dikalkulasikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu sekitar 1 miliaran. Istri Rasulullah teh 11, mas kawinnya 1 miliar sewa. Jadi Rasulullah teh ibu ya teteh pataya, Rasulullah teh mas kawinnya lain seperangkat alat sholat. Tapi Rasulullah itu mas kawinnya seharga 1 miliar. Kaya raya. Atuh kabayang usia 8 tahun tos ngawitan diajar usaha, usia 12 tahun belajar jadi eksportir, ya belajar berdagang ke luar negeri, ke Syam, eksportir. Nikah 25 tahun, 13 tahun usaha ekspor impor. Kira kudu beunghar. Beres teh. Kemudian hari eta cenah kumaha pan Rasulullah kantos ngaganyel patuangan anakku batu karena lapar. Jadi nu di emar-emar teh Rasulullah lapar we. Sapertos dina poligami. Ya di bapak-bapak di Tasik mah Bu, upami nyebatkeun sunah Rasul lamun teu malam Jumat ya nyanung di Tasik. Ari baca lengkap mah dibaheula gitu nanti. Padahal Rasulullah poligamina mung 10 tahun. Poligami Rasul itu cuma 10, monogaminya 27 tahun. Monogaminya 27 tahun, tapi kalah dengan 10 tahun poligami. Ketika Rasulullah menikahi Siti Khadijah, Rasul tidak pernah mendua. Jadi salami Siti Khadijah jumeneng Rasul mah teu ngawayuh Pak. Baru Rasulullah poligami setelah Siti Khadijah wafat. Ya, janten ka bapak-bapak anu hoyong poligami sim kuring nganjurkeun sing sering ngadua ti ayeuna. Mudah-mudahan bojona engal soleh, engal maut tuh. Namawi ibu-ibu pami anjing bapak suami ibu teh lelenehan gumaseh mah geningan urang teh wajibnya nyontok ke Rasulullah atuh nyamun ari bapak kira-kira mamah ngadukung moal lamun bapak nyontok ke Rasulullah atuh nyakan maksud bapak naon nya cenah hoyong poligami pak ibu teh ulah emosi mangga bapak poligami mah da itu diperbolehkan oleh agama. Tapi upami leres bapak nyandung hoyong nyontok ka Rasulullah pan aya hiji syaratna ulah hilafah. Nah hiji naon mah lengkan heula main aing gitu.
Dan Rasulullah mah poligaminya setelah istri pertamanya meninggal. Ini harus disampaikan biar jelas. Nu disampaikan ke Rasul ngaganyel patuangan ku batu karena lapar we. Padahal Rasul ngaganjel patuangan anakku batu karena lapar itu ketika Rasul tahun-tahun pertama datang di Madinah. Rasul kaya raya, para sahabat muhajirin kaya raya, tapi hijrah ke Madinah tidak satu pun kekayaan di Mekah yang mereka bawa. Mereka berangkat hanya dengan apa yang menempel di badan karena keur diintai ku musyrikin Quraisy. Atuh da kabayang arek nyelundup tapi ngabrikeun 1000 onta, repot Pak. Iya, Rasulullah itu ketika tahun pertama di Madinah sempat kondisi ekonominya anjlok, tukika lapar ditahan ku batu. Tapi ketika tahun kedua Hijriyah, tahun kedua Nabi di Madinah, terjadi perang Badar, umat Islam menang, gonimahnya diperhitungkan oleh Dr. Abdul Fattah As-Samman di dalam disertasinya Abwalun Nabi sekitar 100 miliar gonimah dari perang Badar. Dan jatah Rasulullah 20%. Jatahna Rasulullah 20% tina gonimah. Gonimahna 100 miliar berarti jatah Rasulullah sabaraha? 20 miliar. Cik anu gaduh artos 20 miliar jalmi beunghar jalmi kismir. Setiap kali kurban Rasulullah kurbannya itu tidak pernah kurang dari 100 onta. Sok pang beungharna di Majalengka saha? Haji Anu lah. Cik kurbana pernah 100 ekor sapi setahun. Berarti beunghar saha? Rasulullah teh beunghar. Hoyong beunghar. Sing serius hoyong beunghar. Usaha. Iya mah ari beunghar hayang ari usaha embung. Kalau NU mau mandiri, kalau NU mau kaya, maka NU harus berani berusaha. Ical gale dan Rasul ical gale sok lah. Aset sumber daya NU itu luar biasa Pak. Jamaah pang seueurna, pasantren pang lobana, santri pang ayeuna. Tapi tidak ada yang mengelola dalam sumber-sumber ekonomi. Sebenarnya ini pasar bagus bagi pengurus-pengurus NU untuk mengelola keuangan warga Nahdlatul Ulama. Jadi ulah betah teuing ku proposal eta teh Pak. Serius, ulah betah teuing ku proposal karena kebanyakan kita sudah mindsetnya dirubah. Lah jualan batina 1000 2000, iya mah proposal mah hibah mah 50 juta langsung. Jadi ngadaguan gelondongan bari masalah proposal teh loba pi omongan Pak. Kemarin di Jawa Barat tahun kemarin mencoreng Pak kasusnya tentang potongan dana bansos Pemprov ke pondok-pondok pesantren Pak. Aya informasinya ke Majalengka, kiai alim ulama almarhum almarhum lah di BAP ku polisi, diinterogasi ku kejaksaan. Ya Allah ya Rabbi ya Rasul, saya miris Pak. Kenapa ini terjadi? Karena pola pikir yang perlu kita rubah. Kita perlu mencontoh kiai kita agar bisa tegak di hadapan siapapun dengan kemandirian ekonomi kita. Makanya titip kasadayana, warga NU sudah saatnya kaya raya. Warga NU sudah saatnya kaya raya. Rasulullah itu kaya raya. Dan sunnah para anbiya, sunnah para rasul berusaha. Sunnah para rasul teh salah satunya berwirausaha. Nabi Adam itu petani. Makanya dalam riwayat kan ketika Adam ku Allah diturunkan ke dunia, ku Allah dibekelan ilmu, sareng dibekelan bibit-bibit tanaman surga. Bercocok tanam usaha, lamun saur sepuh teh mah lamun hayang mayor kudu daek mayar, lamun hayang nakeul kudu daek ngakal, ulah hayang untung bari enteng. Nabi Idris penjahit, garmen Nabi Idris itu ya. Nabi Daud itu pandai besi. Nganasa ulah dibayangkan pandai besi kituan jika di jalan ya merenang direktur PT Pindad tak itu mendaerah mah
Nabi Zakaria yang terkenal alim, soleh, yang merawat Siti Maryam, beliau itu punya usahanya jualan kayu bakar, Pak. Mun aya nama boga pom bensin Nabi Zakaria teh. Lain pom mini. Pom bensin mah nya Nabi pom mini. Nyerahkeun pom bensin. Rasulullah juga kan pedagang. Jadi usaha teh salah satu sunnah Rasulullah agar kita mandiri, tidak menggantungkan perasaan kita kepada budi baik dan pemberian orang lain. Warga NU Numawi di Nahdlatul Ulama aya LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Dari mana modalnya? Bisa melalui Lajisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako Nahdlatul Ulama. Nanti dari Lajisnu itu dikelola oleh LPNU untuk kemandirian ekonomi, digolangkan ya, jadi zakatnya produktif, tidak konsumtif. Rasulullah itu kalau memberi zakat jarang yang konsumtif, Pak. Ada anak muda datang ke Rasulullah, ya Rasul nyuhun zakat na abdi teh fuqara masakini. Nya masakini kan nuna dikasarkeun li. Fuqara masakini. Ku Rasulullah dipasihan, tapi ulah dibelikeun kana rokoknya. Karena naon atuh ya Rasul, belikeun kana bedog, jung jualan kayu bakar, teangan. 10 hari lagi saya tunggu di sini. Si pemuda ieu dipeserkeun kana bedog di urang teh mah milarian kayu bakar lajeng diical. 10 hari datang, ya Rasul, iya jual, diical, jadi 10 kali lipat dari 10 hari yang lalu. Itu namanya produktif ya. Nanti Bumnu juga bisalah dananya dari Lajisnu, supaya ada ketanggungjawaban kita bahwa ini adalah harta titipan warga Nahdlatul Ulama. Memang tiasa wae produk sok warga NU lamun zakat ya Pak Ibu asok zakat fitrah, lain zakat fitrah, zakat mal. Kemarin ketika saya melakukan TOT di kalangan kiai-kiai muda di Jawa Barat, saya tanya, cung anu bisa ngitung zakat mal penghasilan per bulannya sekian ngara cung bisa sekian persen, sabaraha nominalna sekian. Oke, saya tanya, cung para kiai di dia nusok zakat mal Pak, da kewajiban dina rukun Islam teh mayar zakat, lain ngitung zakat. Laras teh, ini penting loh. Coba tina zakat itu, Lajisnu itu jangan konsumtif semua. Biasanya kita misalkan di MWC Raja Galuh ada 20 warga NU yang suka zakat mal. Satu orang minimal misalkan 2 juta, berarti 2 kali 20 40 juta zakat mal warga NU di Raja Galuh. Biasanya sok dibagi-bagi we nya kudu gaduhna. Dibagi-bagi beak. Memang fakir miskin hirupna sapoe. Dia sama 12 bulan dalam setahun. Dia sama 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari semalam. Ya, coba upami 50% dibagikan ke muzaki, disipitna untuk produk untuk konsumtif, 50% dititipkan di Lajisnu untuk dikelola demi kemandirian ekonomi. Asa raos begitu nya, Bu. Cobalah kita pikirkan, kemandirian ekonomi bukan hanya narasi, kemandirian ekonomi bukan hanya basa-basi, tapi itu harus menjadi basic kita dalam berorganisasi. Organisasi kita harus mandiri, aset kita luar biasa asal kersa ngelolana. Seperti tadi we lah, aset Majalengka teh kan luar biasa, tapi nu ngelolana saha? Tak NU ge seperti itu. Warga NU luar biasa, tapi nu mengelola keekonomian NU duka saha. Ini kesadaran kita. Itu pada tahun 1918. Nahdlatul Tujar tuh, oh pokok deui cenah. Pada tahun yang sama, ini penting sebagai contoh, napak tilas tentang sejarah NU. Pada tahun yang sama, Kiai Wahab Hasbullah tidak merasa cukup dengan keberhasilannya membuat Nahdlatul Wathon, Pusdiklat Nasionalisme, Nahdlatul Tujar sebagai badan usaha kemandirian ekonomi. Pada tahun 1918 beliau melebarkan sayapnya, menjalin kerjasama dengan organisasi pergerakan nasional pertama, Budi Utomo.
melalui organisasi Taswirul Afkar. Alumni Nahdlatul Wathon bergabung dengan alumni dari Budi Utomo, para kiai yang sudah digodok, yang sudah digembleng di Nahdlatul Wathon bergabung dengan para cendekiawan sekuler dari Budi Utomo, diikat dengan satu wadah Taswirul Afkar. Para kiai muda alumni Nahdlatul Wathon belajar tentang manajemen ekonomi, belajar tentang politik, belajar tentang administrasi modern. Alumni Budi Utomo belajar rakatan sholat, belajar tahlil, belajar wiridan melalui kiai-kiai alumni Nahdlatul Wathon. Terjadilah satu ikatan padu sampai hari ini, nasionalis religius, tak bisa dipisahkan. Itu dicontohkan oleh kiai kita melalui Taswirul Afkar pada tahun 1918. Jadi MWCNU ataupun PCNU silakan kerjasama dengan NGO lain, kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kemajuan ekonomi kah, untuk kemajuan pendidikan kah, untuk apapun itu silakan. Yang penting saling menguntungkan. Ulah kerjasama, orang nu kerja itu nu sama. Kan biasa orang masuk ibunya, ya orang sawareh ewang, mana sawareh orang ewang. Harus bekerja bersama sama. Silakan jalin kerjasama dengan NGO lain. Ya, yang menarik itu disampaikan nih tentang kemandirian ekonomi adalah surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita iwasoid. Dua ayat itu adalah kiat sukses kaum muslimin dalam berbisnis. Kiat sukses dari surat Quraisy, satu, ilaf, kebiasaan. Kebiasaan da Allah bisa karena biasa. Lamun ayeuna LPNU nemean ngayakeun usaha rugi biasa, namina ge ngawitan, namina ge belajar, terus belajar terus, sehingga sistem bisnis itu sudah menjadi malakat, tak terpisahkan dari pola pikir kita, akhirnya menjadi biasa. Setelah biasa, Quraisy itu adalah satu kabilah di Jazirah Arab yang nama baiknya terkenal, termasyhur. Quraisy itu adalah kabilah yang paling komitmen dalam janji, paling menghargai tamu, paling memuliakan tamu. Berarti kita kalau dalam berusaha harus menjaga nama baik agar orang itu mau bekerja sama, agar investor itu mau menitipkan modalnya yang kita kelola. Citra baik. Rihlah yang ketiga. Rihlah itu networking. Ya, networking, jalan-jalan, jalin kerjasama dengan berbagai pihak, jalin kerjasama dalam bisnis itu dengan siapapun itu. Yang terakhir, syita iwasoid. Kalau musim dingin, para Quraisy itu dulu ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Berarti syita iwasoid ini adalah memahami peta, memahami situasi dan kondisi. Lamun bisnisnya pahami situasi dan kondisi. Ieu mah keur usum hujan jualan es campur moal payung. Laras teh. Lamun musim hujan mah jualan bajigur cocok. Musim panas ngadon jualan bajigurnya moal payung. Musim panas mah jualan es campur. Sita ewasoy, memahami peta. Peta ekonomi dunia sekarang mengarah kemana? Ternyata mengarah pada digitalisasi. Dengan e-money itu, uang elektronik itu, digitalisasi. Ayeuna mah sok banyak supermarket yang bangkrut dengan toko-toko online. Laras deh. Nah, berarti warga NU oge wabil khusus lembaga perekonomian harus tahu peta ekonomi dunia sekarang mengarah kepada digitalisasi. Berarti kita harus paham tentang e-commerce. Warga NU harus paham tentang bagaimana jual beli di dunia elektronik. Ngarah teh katinggalin zaman. Atuh da cenah ibu-ibu aki-aki ini mah buroah online teh arafal. Teu da abdi mah sanes mah patahan nu sepuh. Da anu sepuh mah isuk ge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saya memberikan motivasi kepada adik-adik kita.
Ibnu IPPNU Gerakan Pemuda Ansor Pataya untuk memahami bagaimana dunia bisnis sekarang mengalir. Harus pahamlah LPNU bagianana kumaha sistem digitalisasi keuangan, kumaha sistem digital dan yang lain-lain. Makanya 2 bulan yang lalu kita Basul Masail di PWNU Jawa Timur itu tentang hukum Bitcoin dan kripto ya. Coba kiai pesantren, kiai NU paham bisa memutuskan hukum Bitcoin dan kripto. Luar biasa, pemerintah wae acan aya regulasi yang mengatur itu. Kenapa? Dari Basul Masail ini kita serahkan kepada pemerintah sebagai naskah akademik untuk memberikan perdakah itu, untuk dijadikan sebagai kepreskah itu melalui kajian naskah akademik Basul Masail. Cerdaslah NU itu. Hadirin rahimakumullah, saya ulangi takut lupa. Nah, biasanya kalau menjelaskan sejarah NU itu langsung dari Komite Hijaz, langsung gara-gara Wahabi, langsung gara-gara dekrit Jenderal Mustafa Kemal Atatürk tentang pembubaran Kerajaan Ottoman. Padahal jauh sebelum itu ada organisasi yang didirikan oleh para kiai sebagai basis, sebagai cakar ayam berdirinya organisasi yang paling keren, Nahdlatul Ulama. Yang pertama organisasinya apa, Bu? Parohode. Nahdlatul berdiri tahun 1916. Kedua Nahdlatul Tujar berdiri pada tahun Katilu. Taswirul Afkar berdiri tahun 1908. Inilah 3 cakar ayam yang menopang berdirinya Nahdlatul Ulama. 1 dekade kemarin atau 2 dekade kemarin, 15 tahun terakhirlah kita semangat dalam menggelorakan nasionalisme. Kenapa? Yang merorong NKRI itu adalah organisasi-organisasi yang anti terhadap nasionalisme. Kenapa? Kata Syekh Ali Jum'ah, nasionalisme adalah racun yang paling tidak disukai oleh teroris. Ketika kemarin teroris masif bahkan menyusup ke lembaga-lembaga keagamaan, NU tampil untuk menggelorakan nasionalisme. Selagu Subhanul Waton diulang-ulang sampai anak kecil pun paham tentang hubul waton minal iman. Sekarang mereka sudah al-mal'un, ulah almarhum, al-mal'un yang anti nasionalisme itu sudah dibubarkan oleh pemerintah dengan sigap. Sekarang kita meningkat ke periode kedua, Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi. Kenapa? Karena sistem ekonomi global yang tidak menentu, neolit, kapitalisme yang memiskinkan warga NU secara sistemik perlu juga kita lawan. Kenapa? Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu tugas kita. Hadirin rahimakumullah, saya rasa masih panjang, tapi ulah lami-lami hari ceramah bisi kapok kena nembean resep ceramah teh 3 jam. Ini pagi itu silaturahim deui ditaros ku teteh-teteh pataya saha ceramahna eta Kang Yayan nu kaset-kaset ditasi. Oh budak eta mending ulah datang sia teh. Naon kitu? Kamari geus ya ceramahna 3 jam. Arek balik teh heula era. Kapok urang. Kan lamun sakedap mah sajam beres anjing pagi itu silaturahim ditaros deui ku teteh-teteh saha ceramah eta Kang Yayan dikasih. Oh ieu urang daratan da sok sakedeung cenah si akang eta mah kamari geungan saja ceramah. Itu maksud perkataan Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Saya titip wabil khusus kepada adik-adikku Ibnu IPPNU, tugas kalian hanya kepada kalian. Saya menitipkan harapan agar kalian mempunyai 2 kompetensi secara berbarengan seperti yang dimiliki oleh Bawa Basbullah, world class kompeten dan grassroots understanding. Ibnu IPPNU ulah waka mikiran proposal. Ibnu IPPNU tugasnya belajar, berjuang, bertakwa sebagai simbolnya itu. Kedua,
kepada sahabat-sahabat Ansor, tugas kita lebih berat daripada adik-adik kita. Tugas kita bukan hanya belajar, berjuang, bertakwa. Tugas kita bagaimana mengarahkan adik-adik kita, bagaimana menghalau virus-virus yang akan meracuni pola pikir adik-adik kita. Kedua, kita menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan ekonomi. Kenapa? Karena memang pemudalah sebagai tonggak utama perjuangan dimanapun itu. Pemuda. Bagi sepuh saya, bagi ibu-ibu muslimat, orang tua saya itu salah satu pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Kami didoktrin harus hormat kepada muslimat karena ibu kami, meskipun ibu tiri. Karena Ansor lahir lebih dulu daripada muslimat, Pak. Ansor lahir 34, muslimat tahun 58. Hanya di NU ada anak lahir lebih dulu dari ibunya. Saya diminta untuk menghormati muslimah, mencintai Pataya, dan menyayangi IPPNU. Ka ibu-ibu muslimah, ka sepuh-sepuh guru-guru abdi di Nahdlatul Ulama, doakan kami, bimbing kami, karena ia namanya gemurang kali sok sanajan semangat menggebu-gebu tapi kirang pengalaman, kirang tarapti numawi doa kalih perhatian sinarang bimbingan sepuh sangat berharga kami nantikan. Kita berbagi tugas mensana in corpore sano, kita ke sana beliau ke sono gitu. Jadi kita siapkan diri kita sebagaimana tupoksi kita. Ibnu tugasnya di mana, PMII tugasnya di mana, Ansor tugasnya di mana, Patayat tugasnya apa, muslimat dan pengurus NU tugasnya di mana. Insya Allah kalau kita berjalan bersama-sama sesuai dengan rel yang telah digariskan organisasi, insya Allah tujuan didirikan Nahdlatul Ulama: satu, untuk tegaknya Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah; dua, untuk kemajuan bangsa; tiga, untuk kemaslahatan umum; empat, untuk merealisasikan doktrin Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kita raih dan kita rasakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.